Oke, baik ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Nah, jadi manusia kemudian apa? Tadi dari setiap fenomena yang muncul rasa ingin tahu dia. Kenapa beli bubur ya di perumahan ini dengan di perumahan yang lain beda harganya. Padahal misalnya kualitasnya sama, rasanya sama. Ya, perbedaannya ada yang diaduk sama yang enggak, tergantung mazhabnya. Nah, kenapa ini bisa beda-beda? Ya. Nah, disitulah kemudian dari rasa ingin tahu itu kemudian manusia melakukan apa? Observasi, melakukan pengamatan, melakukan upaya untuk kemudian melihat ya apa yang menyebabkan ini terjadi. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, karena itulah penelitian ini pada dasarnya merupakan satu proses. Jadi penelitian ini proses. Ya, proses belajar untuk apa? Untuk menemukan, ya, mengembangkan dan menguji kebenaran satu pengetahuan atau untuk cari jawaban dari masalah yang dihadapi. Nah, jadi ini adalah proses, ya, proses yang dinamis, yang berkelanjutan. Nah, proses yang kemudian harus ada standarnya, ya. Dan standar proses ini, kualitas proses ini sangat menentukan nanti kualitas hasilnya. Jadi semakin berkualitas proses ini ya, dalam menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran satu pengetahuan atau untuk cari jawaban, makin berkualitas prosesnya, maka hasil yang dilahirkan juga akan semakin berkualitas. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari metodologi untuk memastikan penelitian yang kita lakukan ini berkualitas, acceptable, bisa diterima, begitu, ya, dan valid, soheh, gitu, ya. Jangan sampai hanya pengamatan sekilas kemudian kita langsung menyimpulkan begitu, ya itu kan bisa tidak valid, ya. Jadi itulah bedanya melihat biasa dengan melihat mengamati, ya. Melihat untuk meneliti itu beda dengan melihat biasa. Ya, karena ini ada satu proses. Nah, yang namanya kebenaran, karena kan kita meneliti untuk mendapatkan kebenaran. Ya, kita meneliti persepsi masyarakat, gimana sih persepsi terhadap bank syariah misalnya. Nah, kan kita pengen tahu kebenaran. Nah, ini ya kebenaran itu ya pada dasarnya bisa diperoleh melalui berbagai cara. Bisa secara kebetulan, gak sengaja menemukan kebenaran. Bisa dengan coba-coba. Kalau secara kebetulan misalnya, ya nggak sengaja nih. Ini saya pengalaman pribadi misalnya. Nggak sengaja lagi melihat catatan, laporan keuangan, nah, ternyata kok ada hal yang aneh nih. Wah, langsung tuh kita kejar. Ya, ternyata ketemu. Wah, ada praktek yang nggak benar. Padahal itu gimana? Nggak sengaja ya. Nggak sengaja karena pada saat itu sedang sedang nggak sengaja juga, nggak niat gitu ya meneliti hanya melihat sekilas. Tapi nggak sengaja ini ternyata bisa menghantarkan kita pada informasi yang ternyata membuat satu perubahan yang besar di dalam tubuh satu organisasi. Gitu. Bisa juga lewat proses coba-coba. Ya, ketika ketika misalnya orang mencoba Thomas Alva Edison misalnya itu berapa kali percobaannya, ya itu kan dicoba berulang kali, gagal sekali terus dicoba, gagal lagi, coba lagi, ya. Nah, sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan sesuatu, dan juga melalui
studi atau penelitian ilmiah. Nah, tapi dalam Islam, termasuk di dalam ekonomi Islam, kebenaran yang dimaksud harus dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak boleh misalnya kita menganggap ini sebagai satu kebenaran tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menemukan fakta ya, fakta ini berarti derajat kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran informasi atas sesuatu. Ya, nah itu fakta. Nah, kalau kita menemukan fakta yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita teliti. Kenapa bisa sampai faktanya seperti itu? Ya, dan bagaimana kemudian jalan keluarnya? Ya, setelah kita menemukan misalnya kenyataan sistem keuangan kita, sistem keuangan ribawi, kan nggak sesuai itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita teliti apa penyebabnya. Dan bagaimana kita keluar dari sistem keuangan ribawi ini. Gitu. Bagaimana tahapan-tahapannya, step-stepnya, langkah-langkahnya. Itu kalian bisa teliti itu. Ya. Nah itu, jadi kita menginvestigasi fakta, dan ketika kita menjustifikasi fakta itu, nah fakta itu ya harus dijustifikasi, dinilai dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena parameter mutlak kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Walaupun mayoritas misalnya sistem keuangan masih ribawi, bukan berarti kita membenarkan, secara syar'i membenarkan. Bahwa sistem itu legal, itu lain soal. Ya, berarti kita harus mengubah juga secara legal. Melalui apa? Melalui pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah. Sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Nah itu. Ini yang kalian harus pahami ya. Bahwa parameter kebenarannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah berikutnya, penelitian ilmiah atau scientific research itu merupakan satu proses belajar yang terarah. Jadi bukan asal-asalan. Dan seorang peneliti yang melakukan penelitian ini, dia harus bisa objektif. Ya, objektif dalam mencari jawaban satu permasalahan. Ya, karena objektivitas itu menentukan kualitas tadi juga, termasuk bagian dari hal yang akan menentukan kualitas dari hasil penelitiannya itu. Dan prosedur yang dilakukannya harus jelas. Harus jelas, sistematis, terkontrol. Nah, dalam hal ini, di antara tokoh ulama dalam sejarah yang memiliki pendekatan saintifik yang luar biasa itu adalah Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun. Buku Muqaddimah itu luar biasa. Yaitu kan Muqaddimah terhadap Kitabul Ibar. Karya besar beliau juga. Bagaimana selama 5 abad, ya 500 tahun beliau memotret apa yang terjadi di dunia pada saat itu. Sehingga karyanya itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena penulisannya jelas, sistematis, metodologinya juga jelas. Sehingga karyanya berkualitas. Ya, tahun berapa saya itu, 2006 atau 2007 saya lupa. Saya ada kesempatan waktu itu ke Madrid, ya presentasi dalam konferensi Ibnu Khaldun. Memperingati 6 abad Ibnu Khaldun. Acaranya dibuka Menteri Pendidikan Tinggi Spanyol. Ya, walaupun dia bukan Islam, tapi dia dengan bangganya bahwa Ibnu Jaldun, nyebut Ibnu Jaldun, paling nggak di telinga saya kedengarannya Ibnu Jaldun. Itu adalah warga negara Spanyol yang dibanggakan karena peletak pondasi scientific research, itu kata beliau. Ya, pada saat acara itu gitu. Nah, itu kan luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, itu apa namanya? Bagaimana kemampuan tadi ya
mencari jawaban, mempresentasikan informasi. Ya, dilakukan dengan prosedur yang jelas, sistematis, controllable. Nah, itu ternyata menghasilkan karya yang luar biasa, menghasilkan masterpiece yang luar biasa, yang informatif, yang itu kemudian bisa menjelaskan keberlanjutan peradaban manusia. Jadi ada penjelasan-penjelasan. Kan kadang-kadang satu masa ke masa lain itu kadang-kadang blank ya, nggak ada penjelasannya. Ya, karena tadi informasi terbatas atau generasi saat itu tidak menuliskan apa yang terjadi ya dengan tulisan-tulisan yang tadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itulah salah satu kelebihan dari Ibnu Khaldun. Nah, itulah ya kemampuan Ibnu Khaldun di dalam tadi presentasikan hasil observasinya itu secara apa? Sistematis. Ya, valid, bisa dibuktikan, proven secara empiris, secara historis. Gitu. Sehingga informasi yang dipresentasikan Ibnu Khaldun itulah mengisi gap itu, gap selama masa itu. Ya, karena pada saat yang sama di Eropa kan masih berada dalam zaman kegelapan, di mana ilmu pengetahuan kan sangat tertinggal di masa itu. Baru muncul kemudian masa pencerahan. Nah itu, ya, itu yang dilakukan Ibnu Khaldun. Makanya berpikir saintifik, ilmiah itu prosesnya harus apa? Harus sistematis, harus terarah, terkendali, jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa harus punya integritas. Integriti itu menjadi penting di situ. Nah, inilah ya pentingnya kita mengetahui, mempelajari, memahami metodologi penelitian. Ya, jadi metodologi penelitian itu adalah ilmu atau studi tentang sistem atau tata cara melaksanakan penelitian. Nah, nanti kita akan bahas metode-metode ilmiahnya bagaimana nih untuk melaksanakan kegiatan penelitian sehingga penelitian yang kita lakukan itu scientifically proven, ya, secara pertanggungjawabannya jelas, academic accountability-nya clear, jelas gitu, ya. Nah, penelitian ekonomi, karena ini ranah kita kan ilmu ekonomi. Ini pada dasarnya merupakan proses penyelidikan atau investigasi, ya, untuk menemukan sesuatu yang baru, menerapkan, mengembangkan dan menguji kebenaran, ya, sesuatu pengetahuan yang telah ada, jadi existing knowledge, dengan menggunakan metode ilmiah tertentu sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Jadi begitu. Jadi menguji kebenaran. Kalau di ilmu ekonomi konvensional, kan banyak mazhab. Classical. Classical gagal menjawab persoalan Great Depression. Muncul Keynes. Lahirlah mazhab Keynesian. Nah, kemudian pemegang mazhab classical bermetamorfosa. Muncullah neoklasik. Muncullah New Keynes. Muncullah real business cycle. Jadi muncul mazhab-mazhab. Ya. Muncul mazhab-mazhab. Muncul pikiran-pikiran yang diuji ya antara satu dengan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang wajar kenapa muncul mazhab ini karena tadi ada pengujian terhadap pemahaman sebelumnya. Yang ternyata pemahaman sebelumnya dalam konteks hari ini keliru. Gitu. Jadi seperti itu. Dikoreksi. Kemudian muncul lagi masa untuk mengoreksi lagi. Sampai sekarang muncul juga koreksi. Misalnya existing conventional system itu mengakibatkan degradasi lingkungan. Karena itu konsep ekonominya harus dikoreksi. Muncullah green economy.
Muncullah Departemen ESL misalnya, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, yang salah satu fungsinya tadi mengoreksi. Ya, kenapa? Karena setelah diuji, diinvestigasi, diteliti, wah ini ada yang keliru sehingga perlu dikoreksi. Ya, nah, jadi itu yang terjadi. Makanya ilmu itu menjadi dinamis dan berkembang. Ya, karena boleh jadi apa yang ditemukan di masa lalu tidak bisa menjawab pertanyaan masa kini. Begitu, ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian pahami. Nah, tetapi kalau kita bicara ekonomi Islam, jangan lupa Al-Quran dan Sunnah itu adalah supreme sources of Islam. Sumber kebenaran tertinggi yang bersifat mutlak. Jadi kalau misalnya Quran sudah mengharamkan riba, clear, dan bunga adalah riba, clear, maka kita nggak usah cari cara-cara, nyari celah untuk gimana cara supaya bunga jadi boleh. Karena sudah clear. Apa yang harus kita teliti kalau gitu? Kita teliti dampaknya, apa implikasinya, kenapa Quran melarang riba, bagaimana implikasinya dalam modern economic system, bagaimana implikasinya misalnya dari sisi moneter, ya, bagaimana dengan stabilitas sistem keuangan, bagaimana dengan valuasi uang, bagaimana dengan kekuatan daya beli uang. Daya beli uang kita turun terus nih, 100.000 hari ini, 100.000 20 tahun lalu, 100.000 hari ini mengalami penurunan. Saya SD itu masih bisa beli pisang goreng Rp50. SD. Hari ini udah nggak ada pisang goreng Rp50. Artinya apa? Nilai Rp50 mengalami penurunan. Ya, dan setiap waktu kehilangan daya beli. Daya belinya terus berkurang. Sehingga akhirnya hari ini nggak ada lagi orang yang beli 50 kecuali satuannya diganti dari rupiah ke dolar. Nah, $50, nah, itu lain ceritanya. Jadi itu yang terjadi hari ini. Ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana mencari penyebabnya. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa mengalami penurunan? Jadi tugas kita, tugas akal kita itu adalah bagaimana kita mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Mencari reason mencari alasan ketika sesuatu itu dilarang oleh Quran, apa hikmahnya? Ada apa di balik itu? Dan kita lihat dengan fenomena ekonomi yang ada. Nah, di situ kita kemudian bisa mencari jawaban. Ya. Makanya ini yang harus kalian pahami betul nih ya. Kalian pahami betul bahwa penelitian harus seperti ini. Bahwa kita harus mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kita mencari reason, penyebab di balik semua fenomena ekonomi yang terjadi. Karena itulah ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi in general itu tidak bebas nilai. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ilmu ekonomi itu value neutral, bebas nilai, salah. Ilmu itu syarat dengan nilai. Meyakini ilmu itu bebas nilai itu adalah nilai sendiri. Berarti nilainya dia ya bebas nilai. Jadi syarat dengan nilai, tergantung nilai mana yang kita yakini. Ada orang mengatakan, wah berarti Anda nggak objektif dong. Ya memang kalau udah bicara nilai Islam, kita subjektif. Kita harus berangkat dari keyakinan. Harus berangkat dari keyakinan. Nah itulah bicara iman, makanya titik berangkat kita iman. Nah kalau kita bicara iman, maka pondasinya adalah kita harus meyakini kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga penelitian itu kerangkanya itu dalam konteks mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini penelitian ekonomi Islam. Nah, kemudian dalam sejarahnya berkembang ya berbagai metode penelitian. Ini Rummel tahun 1998, ini buku yang very old book ya. Itu sudah menggambarkan bagaimana perkembangan keilmuan
ya, trial and error. Masalah tidak dibatasi jelas, ya. Jadi namanya trial and error ya uji coba aja. Observasinya sederhana, umumnya kualitatif. Nah, itu metode, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada authority dan apa namanya, tradition. Nah ini mengikuti doktrin atau pendapat pemimpin tanpa kritik. Nah, begitu. Nah, jadi tradisi dan kehidupan kekuasaan para pemimpin sangat pegang peranan dalam menentukan roda kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya ini ya ini yang terjadi menurut Rummel, ya. Ya, tentu kalau dalam konteks hadis beda. Kalau hadis itu Rasulullah itu kan apa yang beliau sampaikan itu kan sumbernya langsung dari Allah. Jadi bukan doktrin atau pendapat pemimpin tanpa kritik, ya. Beda. Ya, karena Rasulullah itu kan maksum, terbebas dari nafsu duniawi, ya. Apa namanya, paling bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, karena itulah authority yang muncul dari Rasulullah itu adalah sifatnya tadi mutlak kebenarannya, absolute right. Kemudian juga ada speculation and argumentation, ya, spekulasi dan argumentasi. Nah, ini tadinya awalnya tadi ada keraguan terhadap doktrin penguasa, ya. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang lebih mengutamakan logika tanpa dukungan empiris atau ajaran. Jadi itu spekulasi, argumentasi. Berarti kalau udah bicara spekulasi, argumentasi, ya itu logika aja. Dan logika ini itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, logika ini bisa beda. Nah, makanya perdebatannya bisa menjadi panjang. Tapi itu adalah bagian, part of methodology, ya, yang pernah berkembang. Nah, kemudian yang berikutnya ada hipotesis dan eksperimentasi. Hypothesis and experimentation. Jadi diawali adanya dugaan atau hipotesis, kemudian kumpulin fakta, ya, dan kemudian diambil kesimpulan, polanya bisa deduktif atau induktif. Ya. Kebenaran dari hasil kesimpulan penelitian relatif dipercaya, sehingga metodologi penelitian berperan dalam pengembangan ilmu. Jadi ini perkembangan metode, ya. Jadi mulai dari trial and error, authority and tradition, speculation argumentation, nah kemudian hypothesis and experimentation. Nah berikutnya jenis-jenis penelitian. Tentu pertama jenis penelitian ya tentu berdasarkan bidang keilmuan. Penelitian-penelitian eksakta dengan penelitian sosial humaniora boleh jadi nggak sama persis. Boleh jadi beda-beda banget karena objek yang diteliti juga beda. Ya, misalnya Departemen Agronomi mempelajari tumbuh-tumbuhan. Ya tentu objek tumbuh-tumbuhan berbeda dengan Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di FEMA misalnya. Ya, jelas objeknya beda. Jadi bidang keilmuan itu tentu punya pendekatan sendiri, ya. Jadi jenis penelitian bisa didasarkan pada bidang keilmuan. Yang kedua, bisa didasarkan juga pada tempat pelaksanaannya. Bisa laboratorium, perpustakaan, atau langsung di lapangan. Kemudian dari sisi pemakaiannya, bisa basic research, ya, bisa applied research. Nah, kalau basic research biasanya ini nanti kaitan dengan teori. Misalnya saya dengan Bu Laili menciptakan model CBES.
Nah, itu adalah basic research. Karena kita menciptakan teori baru. Walaupun model CBS-nya ya, itu basic research. Tapi ketika riset dampak zakat, dampak program CSR terhadap kesejahteraan kemiskinan dengan menggunakan model CBS, maka dia menjadi applied research. Tapi konstruksi model CBS-nya sendiri, ya nanti kalian akan pelajari di ekonomi pembangunan syariah. Konstruksi indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, konstruksinya itu didasarkan pada apa? Itulah yang disebut dengan basic research. Ya, itu ada prosesnya, ada proses penelitiannya, ya, ada proses pengkajian, mulai dari studi pustaka, kajian, kemudian pengamatan empiris terhadap realitas pengentasan program pengentasan kemiskinan misalnya. Karena realitasnya anggaran kemiskinannya besar, tapi tidak serta-merta orang yang mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan itu bisa naik level kehidupannya dan moralnya menjadi lebih baik. Belum tentu. Banyak yang menerima bantuan tapi moralnya makin bejat, makin turun. Ada degradasi moral. Ya, penurunan kualitas akhlak. Kenapa itu terjadi? Karena tadi program pengentasan kemiskinannya tidak ada pendampingan secara spiritual yang bisa membangkitkan mentalitas masyarakat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena alat ukurnya nggak ada. Karena alat ukur kalau udah bicara kemiskinan, head count index misalnya, itu cuma bicara berapa kenaikan pendapatan. Kalau saya kasih program ini, income-nya naik berapa? Melewati garis kemiskinan atau tidak? Nah, begitu. Itu yang dikejar. Sehingga masalah dia mentalnya mau baik, mau enggak, moralnya, akhlaknya mau baik, mau jelek, enggak peduli. Karena enggak ada alat ukurnya. Makanya kemudian saya dengan Bu Leli berpikir gimana caranya mengkonstruksi itu. Jadi akhirnya muncul model CBS dengan indeks-indeks yang ada. Di mana kita kombinasikan tuh antara material dengan spiritual. Dan alhamdulillah ini menjadi ilmu baru, teori baru gitu. Yang bisa kita kembangkan. Nah, ketika dia diterapkan, dia menjadi applied research. Tapi konstruksi ilmunya, konstruksi teorinya sendiri, itu adalah basic research. Nah, itu dari sisi pemakaian ya. Kemudian, dari sisi tujuan. Nah, ini tujuannya, apakah eksploratif, mengeksplor, mendalami, ya, atau developmental, ini bicara membangun. Atau memverifikasi hubungan sebab akibat. Kalau inflasinya naik, maka daya beli turun. Nah, itu diverifikasi, benar nggak? Inflasi naik, purchasing power turun. Itu verifikasi, itu tujuan yang memverifikasi, betul nggak korelasi dua variabel ini. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya, dari sisi taraf ada yang deskriptif, ada yang inferential. Deskriptif itu menjelaskan aja. Oh, pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 negatif, minus 2,09%. Ya, nah itu terendah pasca krisis 98. 98 dulu kita minus 13%. Setelah itu, nah kalau hanya menjelaskan begitu, di zaman SBY rata-rata berapa persen pertumbuhan ekonomi, di periode pertama Jokowi berapa persen pertumbuhan ekonomi. Kalau kita jelaskan seperti itu namanya deskriptif. Tapi kalau sudah kita uji data-datanya, kita tarik kesimpulan, nah itu namanya inferential research. Ya. Nah, kemudian dari sisi pendekatan, ada cross section, ada time series. Kalau cross section di waktu yang sama, banyak variabel kita ukur, kita lihat. Tapi kalau time series itu waktunya beda-beda. Variabelnya bisa jadi sama, satu variabel tapi waktunya. Ya, dalam 10 tahun terakhir misalnya. Jadi itu jenis penelitian. Nah, kemudian berikutnya, apa manfaat penelitian? Manfaat penelitian.
Nah, manfaat penelitian paling tidak ada 3 hal ya, kalau kita bicara dalam konteks penelitian ekonomi Islam, ekonomi syariah. Pertama, membantu kita di dalam ya meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena sosial ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan kita meneliti, kita akan semakin tuh terasah kemampuan kita dalam menginterpretasikan ya fenomena-fenomena yang terjadi. Contohnya apa? Misalnya, apa yang menyebabkan DPK Bank Syariah naik? Nah, kita teliti apa nih kemungkinan penyebabnya. Oh, kita lihat dari sisi internal banknya. Oke, DPK naik, kita lihat ya, mungkin dari sisi nisbah bagi hasil, ya profit margin yang dibagikan, ya. Kemudian apa faktor luarnya? Oh, faktor makronya, ada inflasi, ya, kemudian suku bunga, ya, sebagai apa namanya jualan toko sebelah tuh suku bunga kan, nah, gitu. Nah, itu dia lihat. Oh, coba mungkin juga kita lihat IP, Industrial Production Index, sebagai proksi dari misalnya pertumbuhan ekonomi, perekonomian, proksi boleh tuh. Ya, indeks produksi industri misalnya. Nah, itu kan hubungan yang kompleks. Kita coba telaah gitu. Kita kaitkan dengan DPK. Nah, jadilah konstruksi itu. Nah, sekarang gimana? Apa hubungannya misalnya DPK sama inflasi kan? Nah, kemampuan interpretasi, melihat fenomena ini yang kompleks ini, dari makronya ada, ya, dari internal, variabel internal bank syariahnya ada. Nah, ini kemudian kita interpretasikan bagaimana polanya. Oh, ternyata DPK ini dipengaruhi semua faktor ini dan signifikan mempengaruhi. Bahkan kenaikan DPK bisa dijelaskan 90% oleh faktor-faktor ini, misalnya begitu. Ketika R square-nya nilainya 0,9 atau 90%. Jadi begitu ya. Nah, itu interpretasi ini, fenomena-fenomena yang beda ini, ya. Nah, seperti itu. Arsyil paham nggak, Arsyil? Insya Allah paham, Pak. Oke, bagus. Kamu berarti masih ngikutin. Ya. Dinda yang ngerekam. Oke, Dinda. Ngerti ya? Oke, Pak. Kamu namanya Dinda atau panggilannya Dinda? Panggilannya Vira, Dinda juga boleh tapi. Oke, Vira. Baik. Ya, soalnya kalau saya manggil Bu Laili, Dinda juga. Oke ya. Nah, jadi gitu ya. Itu manfaat dari penelitian. Nah, kemudian yang kedua, penelitian juga bisa membantu kita mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, persoalan ekonomi misalnya yang kita hadapi. Sesuai dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita misalnya sekarang berhadapan dengan resesi. Nah, bagaimana mitigasi resesinya? Nah, gimana nih way out-nya, jalan keluarnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita dorong zakat, kita dorong wakaf. Ya, jadi begitu. Ya, tujuannya apa? Untuk mengatasi persoalan. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita ingin teliti untuk memastikan seperti itu. Betul nggak? Nah, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Dengan penelitian ini, knowledge, body of knowledge ini akan berkembang. Ya, kenapa sekarang zakat perkembangannya luar biasa? Bahkan boleh jadi one day ada fakultas zakat, bukan lagi fakultas ekonomi Islam, fakultas zakat. Karena sangat advance perkembangannya. Zakat itu multi approach sekarang ini. Bisa dilihat dari psikologi zakat, marketing zakat ya, untuk meyakinkan orang membayar zakat, kan itu ada teknik marketingnya sendiri. Yang beda dengan bank, kalau bank kan ayo nabung di saya, nanti akan ada dapat return sekian persen, kan begitu. Tapi kalau zakat kan ya Anda donasikan harta Anda, balasannya pahala. Nah, itu kan nggak mudah. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu mengembangkan teori sosiologi zakat. Ya,
bagaimana zakat dari perspektif sosiologi, ya, memotret proses perubahan. Nah, itu banyak dan berkembang. Nah, itu kenapa bisa berkembang? Karena ditopang oleh penelitian yang berkualitas, ya. Nah, karena itu proses penelitian, research, namun juga research mencari kembali. Ini terus berlangsung, terus menerus sejalanan kebutuhan manusia, ya. Dan ini menjadi penting, dan kualitas kebijakan pun akan semakin meningkat ketika kebijakannya ditopang, di backup oleh penelitian yang baik. Nah, kemudian karena penelitian kan terus menerus, ya, si A melakukan penelitian, angkatan 53 nih bimbingan saya udah selesai. Ya, angkatan 54 ini lagi proses. Kalian 55 ya. 55 nanti. Nah, ini kan terus nih berjalan. Mungkin topiknya sama, topik Islamic Banking, topik Islamic Agriculture Economics, topiknya ZISWAF misalnya. Tentu setiap masa periode ini kan ada pelajaran, ya. Makanya peneliti di generasi berikutnya, kalian nih 55 harus bisa menarik pelajaran dari pengalaman penelitian sebelumnya yang dilakukan angkatan 54, yang dilakukan oleh angkatan 53, 52 gitu. Ya. Tujuannya apa? Untuk tadi mengevaluasi, menarik pelajaran dari setiap pengalaman penelitian periode sebelumnya. Nah, kemudian nanti untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Ya, jadi rekomendasinya perbaikan supaya nanti angkatan 56 lebih berkualitas lagi. Supaya angkatan 57 nanti lebih banyak hal lagi yang bisa di-cover, diteliti. Sehingga apa yang terjadi? Penelitian ini ujungnya mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Ya, dan bahkan kualitas peradaban. Ya. Kenapa? Karena penelitian yang dihasilkan, rangkaian penelitian dari setiap proses waktu ini, nah ini yang melahirkan yang disebut dengan accumulated knowledge. Pengetahuan yang terakumulasi, makanya menjadi ilmu. Tapi kan ini terus kita tingkatkan, kita kembangkan. Kenapa? Karena kehidupan manusia juga selalu berkembang, kompleks kehidupan manusia. Dan tentu kita ingin kehidupan itu semakin berkualitas, semakin baik. Ya. Nah, makanya seperti itu yang kita lakukan. Ya. Nah, ini bagaimana proses-prosesnya? Ini contoh aja proses belajar secara iteratif. Nah, ini karena kita ini biasanya, apalagi di IPB ya, penelitian itu dominannya kuantitatif. Nah, ini prosesnya. Ya. Prosesnya seperti ini. Kalau kualitatif tentu ada perbedaannya. Ya, tapi ini kuantitatif. Ya, jadi mulai awal penelitian itu kita harus definisikan apa masalah penelitian. Masalah yang dihadapi. Ini bukan masalah peneliti, beda. Masalah penelitian beda dengan masalah peneliti. Kalau masalah peneliti itu masalah pribadi kalian. Ya. Masalah peneliti itu masalah pribadi, bukan masalah penelitian. Tapi masalah peneliti bisa mempengaruhi penelitian. Ya. Nah, jadi mulai dari masalah, kenali dan fahami masalah. Ya, kemudian lakukan penyederhanaan abstraksi. Masalah kita negara ini kompleks. Wah, kita berhadapan dengan masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, wah macam-macam. Ya, terus mau skripsi mengcover semua masalah itu kan nggak mungkin. Kita ambil mana yang mau kita teliti. Ekonomi pun juga luas, harus lebih spesifik. Wah, saya mau ngambil banking. Banking juga luas, harus spesifik. Masalah mana yang mau kita telusuri, investigasi, kemudian kita carikan way out, jalan keluar. Ya, nah, jadi begitu. Makanya di sini ada proses penyederhanaan abstraksi. Kemudian bagaimana
pengembangan teori, model. Ya, kalian harus bisa cari tuh hubungan. Misalnya kalau tadi ya, saya kasih contoh tadi kan DPK. Apa hubungan DPK sama inflasi? Harus ada tuh hubungan teoritis antar variabel itu. Ya, kemudian lakukan deduksi. Sudah ada general principle-nya. Ya, baru kita ambil deduksi namanya. Kalau deduksi kan kita amati dulu fenomena. Dari fenomena ini kita ambil, kita tarik general principle. Ya, ketika bicara model CBES dalam konteks basic research tadi, itu deduksi sebenarnya. Karena kita mengambil dari general principle dalam Quran, dalam hadis. Ya. Tapi ketika masuk ke applied research, ketemu nih, oh bisa kita simpulkan ternyata indeks kesejahteraannya naik 40%. Itu induksi namanya. Karena dari fenomena-fenomena ini, kita bisa nyimpulin nih tahun ini tuh sekian naiknya. Kesejahteraannya itu naik sekian persen. Begitu. Ya. Nah, jadi dari deduksi tadi mengkonstruksi hubungan ya, kemudian tadi ada hipotesis, begitu. Kemudian dilakukan eksperimen, survei, pengujian. Ya, kita gunakan data yang relevan. Data ini bisa fakta, angka, gejala, shock misalnya, krisis, financial shock misalnya. Kita uji, kita verifikasi. Ya, apakah menunjang hipotesis atau enggak? Kalau menunjang berarti itu kita terima jawaban. Kalau enggak berarti tolak hipotesis, pahami masalah. Mungkin kita tidak memahami masalah. Mungkin kita ada kesalahan dari sisi penggunaan data. Perbaiki lagi terus lakukan lagi. Nah, ini proses tuh terus-terusan. Ya. Sampai kemudian kita terima hipotesis, jawaban dari masalah yang dihadapi baru itu lahir penelitian. Nah, ini contoh penelitian dalam konteks kuantitatif. Nah, ini tahapan penting, ini terakhir, slide terakhir. Ya, memang kalau online ini nggak bisa selama yang biasa ya, karena lain ininya. Nah, ini tahapan penting ya. Pertama, topik dan merumuskan masalah. Ini yang pertama nih, nentuin topik. Makanya kalian kalau mau cari topik skripsi, masalah yang mau diteliti harus banyak istikharah. Minta sama Allah diberikan masalah. Tapi bukan masalah kehidupan kalian ya, tapi masalah penelitian. Supaya kalian bisa tadi melakukan penelitian yang high impact. Itu yang penting, topik dulu dan rumuskan masalah. Ya. Coba Dinda, kalau Dinda Vira ya, Vira sudah punya bayangan belum kalau mau skripsinya topiknya apa? Belum, Pak. Oke. Kalau Ari apa ya namanya? Coba kita lihat ya. Saya cek nih. Hairunisa, sudah ada belum bayangan mau meneliti topik apa? Hairunisa? Wah, kamu kayaknya ada gangguan tuh. Suaranya ini. Coba Ahmad Fauzan. Coba. Kamu udah ada bayangan belum? Belum, Pak. Belum. Kalau ini Dinda Meliniawati, ini Dinda juga nih. Ayo, Dinda. Belum juga, Pak. Yang udah siapa yang udah? Arif Rahmat. Udah belum Arif Rahmat? Udah ada bayangan belum meneliti apa? Belum, Pak. Elsa? Belum, Pak. Tiara? Belum, Pak. Siti Arofah? Belum juga, Pak. Nudia? Belum juga, Pak. Oke. Semua ya. Nur Amalina? Belum, Pak. Novia? Ya, kalau saya Pak, untuk topiknya
Suka dengan pasar modal, Pak. Jadi saya inginnya dari pasar modal. Nah, untuk permasalahannya sendiri, lihat dari dampak COVID. Kalau untuk topik masalah Ya, yang ngerucutnya sih belum ada, Pak. ya, ya. Tapi Bagus, bagus. gambaran begitu. Ya, minimal kamu udah tahu ya mau neliti apa. Ya, capital market misalnya. Wah, itu menarik tuh. Iya, Pak. Bagus, bagus. Rizka Nauli. Sudah ada belum? Ya, belum, Pak. Belum. Leli Mawarni, Belum, Pak. Lutfi, Baru terpikir dari saya lebih menyukai Ziswaf atau UMKM, Pak. Oke, bagus. Ya, jadi kalian usahakan tuh minimal mulai mencari ya. Tadi Nudia sudah ketemu capital market. Kemudian tadi siapa? Leli ya. Barusan yang bicara siapa yang Ziswaf UMKM? Lutfi, Pak. Lutfi Nurjanah. Ya. Ya, bagus. Ya, minimal ada. Ya, dan lewat penelitian ini kalian akan dipaksa untuk punya topik, ya. Karena kalau enggak nanti nggak selesai skripsinya. Ya, Maita, betul ya bacanya Maita. Iya betul Pak. Maita gimana? Kalau dari saya sendiri itu suka akuntansi syariah. Jadi topiknya mau tentang meneliti laporan keuangan dari perusahaan gitu Pak. Wah, itu topik berat kalau buat saya. Itu harus sama yang ahlinya ya, kita Bulaili masalah gitu. Iya Pak. Zafira mana Zafira? Zafira, kamu udah ada topik belum? Rencananya kayak kepikiran mau yang tentang Bank BSI itu loh Pak. Mumpung baru ya, bagus. Minimal ada topik ya. Tiara Mustika Asmara. Iya, Pak. Kamu udah ada belum? Belum ada, Pak. Rustul Khotimah? Sama Pak, belum ada juga. Belum ada juga. Putri Fadilah? Iya, Pak. Kamu udah ada belum? Saya baru kepikiran lebih ke asuransi syariah sepertinya, Pak. Bagus. Ya. Setia Rofah, udah ada belum? Yang dipikirkan? Belum, Pak. Yang dipikirkan penelitian ya, bukan calon suami. Kalau udah ada calon suami boleh nikah aja. Anissa Azhara. Sepertinya wakaf uang Pak. Wakaf uang, bagus. Ya. Oke, udah semua mayoritas sudah saya cek. Ya, jadi itu ya, minimal topik aja dulu ya, topiknya apa yang kira-kira kita suka gitu. Kenapa kita suka? Kalau kita suka biasanya penghayatannya tinggi tuh kalau untuk meneliti sesuatu yang kita suka. Makanya di peneliti itu kan ada area of interest, wilayah penelitian mana yang dia sukai. Itu penting. Ya. Nah, kemudian setelah ketemu topik, rumuskan masalah, baru review teori dari berbagai referensi sehingga bisa menurunkan hipotesis, baru kemudian menentukan rancangan penelitian, research design. Nah, kalau udah ketemu research design-nya, baru bicara pengumpulan data. Ini data primer atau data sekunder. Ya, data primer itu data langsung yang kita kolek dari objek yang kita teliti. Kalau data sekunder, data yang disediakan oleh lembaga resmi. Kita analisis datanya, kemudian baru merumuskan kesimpulan dan membuat laporan skripsi. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan sampai sini?
Cukup ya, kayaknya ya, cukup untuk pertemuan pertama ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan hari Senin depan. Dan tolong kalian ini ya, pantau terus habis subuh apakah jam 8. Tapi kalau lewat dari jam 8 maksimal 8.30, nggak akan lewat dari situ insya Allah ya. Atau sebelum jam 8, mungkin setengah 8 atau jam 7 ya. Baik, saya kira itu saya kira cukup ya. Dan kalau nggak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.